Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta di laga Liga 1 tercoreng dengan ulah oknum supporter yang turun ke lapangan menganiaya Stewart saat pertandingan usai. Kericuhan para supporter mulai terjadi sejak pertengahan pertandingan. Kericuhan semakin memanas jelang akhir pertandingan di mana para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas keamanan dan jurnalis yang meliput. Usai pertandingan, kericuhan semakin parah. Para supporter masuk ke dalam lapangan, merusak peralatan, serta terlihat mengeroyok steward yang berjaga di pinggir lapangan. Supporter Persib menganggap kericuhan usai pertandingan Persib melawan Persija dikarenakan lambatnya manajemen Persib menyelesaikan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum steward. Menurut salah satu supporter, peristiwa kericuhan Senin malam seharusnya tidak akan terjadi apabila manajemen PT Persib Bandung bermartabat dengan cepat menyelesaikan permasalahan dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum steward. Memang kalau kita lihat ada kekecewaan yang salah gitu ya, yang dilampiaskan oleh beberapa bobotoh kepada steward ya, di mana kemudian kekecewaan ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dan menjadi terakumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana pelecehan seksual, kemudian korban kekerasan, ada kekerasan. Kemudian memang saya melihat mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari manajemen. Menanggapi kericuhan yang terjadi Senin malam, manajemen PT Persib Bandung mengecam keras tindakan kerusuhan supporter Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat. Persib mendukung upaya kepolisian untuk mengusut dan menangkap oknum supporter sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rilis yang diterima Kompas TV, seluruh pemain dan ofisial sedih, kecewa, dan merasa terpukul. Persib tidak dapat menoleransi dan mengecam keras oknum penonton yang melakukan pemukulan dan main hakim sendiri terhadap steward yang sedang bertugas. Persib pun mendukung langkah polisi untuk mengusut tuntas kejadian ini. Sementara itu polisi akan mengusut kasus pengeroyokan yang dilakukan supporter yang menyebabkan kericuhan usai pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin kemarin. Peristiwa pengeroyokan dilakukan sejumlah oknum supporter, sudah dilaporkan ke polisi, dan atas laporan ini polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti. Salah satunya adalah rekaman video CCTV yang ada di Stadion Sijalak Harupat. Itu akan kami lakukan upaya proses hukum. Proses penyelidikan sudah dimulai, kami sudah mulai mengumpulkan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada. Kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan CCTV, baik yang ada di Stadion Sijalak Harupat sendiri, maupun CCTV yang membackup jalannya pertandingan, yaitu CCTV dari bidang TK Polda Jabar. Kemudian saat ini juga kami sudah mulai melakukan pemeriksaan, mengambil keterangan dari para korban, dan tentunya nanti kami akan melakukan pemeriksaan juga terhadap beberapa saksi yang akan segera secepat mungkin diambil keterangan. Lalu apa upaya yang harus dilakukan baik dari manajemen Persib Bandung dan juga supporter agar kasus kericuhan kemarin bisa selesai dan tidak terulang lagi? Kita sudah bersama dengan perwakilan pendukung Persib Bandung, ada Eko Maung Kristianto, Sekjen Yayasan Bobotoh Club. Selamat malam, Kang Eko. Sikap dari Bobotoh atas kericuhan kemarin bagaimana? Selamat malam. Kalau sikap secara umum ini terbagi dua ya Mbak ya. Yang pertama adalah bobotoh yang menyalahkan total, saya katakan menyalahkan total ya, supporter yang melakukan aksi kemarin. Lalu
pihak berikutnya adalah sama-sama bobotoh, tapi mereka menolerir, memaklumi kejadian kemarin karena mereka menganggap bahwa pemicunya itu yang salah adalah PT Persib Bandung Bermartabat. Hmm. Tadi sudah diceritakan di awal, dijelaskan bahwa ini terkait ada dua hal sebetulnya triggernya ya. Pertama adalah dugaan pelecehan seksual, itu yang pertama ya, yang dilakukan oleh match stewardnya Persib. Lalu yang kedua, pemicunya itu adalah intimidasi terhadap bobotoh yang dilakukan oleh pemain dan ofisial. Nah, itu triggernya akhirnya mungkin meledak kemarin gitu. Karena sesungguhnya problematika antara supporter dengan manajemen Persib ini bukan terjadi kemarin saja ya. Di tahun-tahun sebelumnya kalau kita telusuri arsip lalu juga video-video yang masih bisa kita akses, itu berkali-kali ada demonstrasi sebetulnya ya ke kantor Persib yang dilakukan oleh masa bobotoh terkait pengelolaan tiket yang dirasa nggak benar segala macam gitu. Tapi mungkin Anda mau bilang bahwa ini adalah kemarahan yang sudah menumpuk begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari dampaknya bagaimanapun juga kan terjadi ada kericuhan, ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan dan terluka. Di tengah adanya tuntutan kepada manajemen soal dugaan kekerasan dari steward ini toh tengah diusut. Apakah ada imbauan untuk menahan diri? Apakah kemudian merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk kemudian membalas dengan membuat kericuhan juga dengan main hakim sendiri? Tentu saja tidak tepat ya. Ini cara yang salah, Mbak. Maksudnya apapun alasannya, cara-cara yang kemarin itu sampai konteksnya itu kan itu udah pidana umum tuh ya. Menganiaya steward yang sedang masih berjaga itu pendekatannya bukan lagi hukum olahraga atau hukum komunitas, itu hukum negara bisa masuk itu ya. Apalagi sekarang kan bisa dibuktikan dengan berbagai rekaman CCTV ya. Jadi cara yang kemarin itu salah, apapun alasannya itu salah. Oke, berarti ada tetap harapan bahwa manajemen ini untuk lebih tegas ya mengusut kasus ini. Sudah ada janji mungkin jadwal bertemu antara supporter dengan Persib duduk bareng supaya tidak ada lagi kasus yang serupa terjadi? Kalau duduk bareng kayaknya saya belum mendengar ya ada rencana duduk bareng atau komunikasi dua arah gitu. Yang ada itu hanyalah janji Persib itu akan memberikan klarifikasi lengkap terkait dua insiden kemarin itu di akhir bulan ini ya, tanggal 27 kalau nggak salah. Tapi sudah ada yang memahami belum ya, Kang? Kalau kita lihat ini sejauh mana para pendukung tuh tahu resikonya. Kalau ricuhnya di laga, usai laga pertandingan, ini kan akan merugikan klub juga, merugikan pendukung sendiri juga. Ya, belum semuanya memahami ya, Mbak. Maksudnya dengan sangat miris saya katakan bahwa mayoritas supporter sepak bola itu memang teredukasi dengan rendah gitu loh. Ya, mereka tuh nggak tahu kadang-kadang konsekuensi hukum dan lain sebagainya ya. Bahkan dampak untuk klub yang mereka bela pun mereka nggak tahu gitu. Nah, menariknya ini khusus untuk di Persib mungkin ya. Ini ada terjadi paradigma Mbak ya, bahwa mereka itu yang mereka tanda kutip benci, yang mereka nggak suka itu adalah manajemennya Mbak. Jadi bukan klubnya ya. Kemarin kan pemicunya ini karena banyak yang salah paham ya, banyak yang aneh tuh katanya, mengatakan bahwa ini Persib kan udah menang lawan Persija, kenapa supporternya tetap turun katanya, tetap ricuh. Nah, kemarin itu pemicunya bukan hasil pertandingan, pemicunya itu dua hal tadi Mbak, pelecehan sama intimidasi. Jadi yang menjadi targetnya itu sebetulnya bukan para pemain yang dianggap bermain jelek atau sebagai macam ya, tapi manajemennya itu. Jadi supporter saat ini ada yang menganggap manajemennya nggak becus ya, pengurus PT Persib Bandung Bermartabat nggak becus, tapi itu mereka lepaskan dari kecintaan mereka terhadap klub sepak bolanya gitu Mbak. Oke, jadi dianggap karena saat itu ada di depan mata begitu ya, langsung turun saja ke lapangan untuk menunjukkan ketidaksukaannya begitu ya? Iya, kan itu mereka mengincar ya, saya nggak perlu sebutkan, mereka tuh mengincar beberapa nama itu Mbak. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol, mereka itu udah nanya katanya ke steward, cuma stewardnya kan ngomong nggak tahu, nah itu langsung mereka jadikan target juga. Dan baru pertama kali ini steward menjadi target dari supporter Persib ya ketika mereka masuk ke lapang. Berarti memang ada pemicu yang berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Karena kejadian supporter Persib masuk ke lapang ini bukan sekali ini saja. Gitu. Di satu sisi ada tuntutan untuk lanjutan kasus dugaan pelecehan seksual ini. Tapi ada juga dampaknya, ada nama para pendukung, supporter yang kemudian tercoreng sehingga ada pula orang-orang yang menjadi terluka. Apa
harapan Anda sebagai pendukung agar kasus ini tidak terulang, segera selesai? Saya pikir ya masing-masing pihak ya itu memerankan peranannya dengan baik gitu. Polisi kan udah ngomong ini bisa diusut segala macam, berarti kita ngomong itu hukum nasional ya. Yang saya lihat itu beberapa delik pidana itu terpenuhi. Ya silakan saja kalau punya bukti, penyelidikan, penyidikan, proses hukum gitu ya. Sementara untuk urusan pelecehan dan juga intimidasi itu harus clear bukan dengan penegak hukum ya, kecuali nanti pelecehannya itu terbukti ya, itu mungkin bisa diadukan gitu. Tapi harus clear dulu nih komunikasi antara Persib ya, pengurus Persib, jajaran manajemen PT dengan supporter-supporter yang dari kemarin, dari musim lalu itu mereka sering melakukan demonstrasi. Ini komunikasinya nggak jalan, Mbak, nggak jalan dan ini nggak sehat. Jadi bayangkan Persib yang memiliki sangat banyak pendukung, tapi kok terjadi hal-hal kontraproduktif ya. Padahal di sepak bola profesional, para pendukung ini harusnya aset. Dengan daya belinya bisa dieksploitasi, tanda kutip ya, eksploitasi buat beli tiket, buat beli merchandise, daya tawar terhadap sponsor, daya tawar terhadap hak siar TV. Tapi dengan kejadian seperti ini Persib terus dirugikan nih, kena denda lagi gitu. Sangat sayangkan. Terima kasih Kang Eko Maung, Sekjen Yayasan Bobotoh Club. Selamat malam, Kang. Oke, terima kasih Mbak. Kami hadirkan informasi lainnya, diantaranya mengenai Iriana Joko Widodo yang menyampaikan pamit sebagai ibu negara. Ia juga meminta maaf bila terdapat kesalahan selama 10 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo.